video kali ini saya akan membahas HMI harus berkawan dengan zaman. Oke, kawan-kawan semuanya, apa kabar? Sehat selalu ya. Tetap menjadi inspirator milenial. Tetap kita berdoa semoga kita dalam keadaan sehat dan juga wabah virus corona ini segera usai. Oke, kawan-kawan semuanya, fenomena corona ini semakin hari semakin menyulitkan tentunya ya, untuk semua kalangan dan akhirnya berakibat terhadap segala dimensi kehidupan, segala latar belakang aktivitas manusia ya. Ada yang mahasiswa, ada yang pelajar, dan juga pekerjaan tentunya. Kenapa tema atau judul yang saya bawa itu HMI harus berkawan dengan zaman dan waktu ya. Karena bicara teknologi itu sudah kita bahas dalam beberapa pertemuan dan beberapa training bahwa hari ini kita dalam fase revolusi industri 4.0. Ini selayaknya harus kita respon jauh-jauh hari untuk bagaimana kita memikirkan dinamika yang terjadi. Kita harus mengevaluasi tentunya arahnya gerakan kita di Himpunan Mahasiswa Islam ataupun HMI. Tentunya ini menjadi kesulitan ketika memang tradisi-tradisi lama itu terus dipertahankan yang tanda kutip sudah tidak relevan. Kalau kita mengutip apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, al-muhafazatu ala qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Kita mempertahankan tradisi lama yang itu baik dan kita harus berinovasi. Itu yang dinamakan dengan progresif. Nah, kenapa HMI harus bersahabat dengan waktu dan zaman? Kita bayangkan ya, entah wabah corona ini kapan usai dan selesai, kapan ini tuntas, kapan ini berlalu. Tapi mudah-mudahan segera usai dan tuntas, badai segera berlalu. Tapi tentunya akibat daripada corona ini berpengaruh terhadap gerakan organisasi. Beberapa aktivitas kegiatan di Himpunan Mahasiswa Islam, khususnya agenda-agenda formal yang memang itu dikatakan sangatlah penting, ini menjadi tersendat. Dan bukan hanya di himpunan saja, pembelajaran di sekolah, di kampus ini menjadi tersendat juga tentunya. Yang pada akhirnya kita hari ini berpikir keras untuk bagaimana nutrisi keilmuan kader ini tetap terjaga, gerakan organisasi tetap berjalan. Tapi ini menjadi kesulitan tentunya hari ini ketika LK itu tidak ada pendekatan lain ya, LK1 misalkan. Hari ini kan terkendala karena tidak boleh berkerumun, tidak boleh mengumpulkan banyak orang, yang pada akhirnya mandek lah LK. Tidak ada LK1, tidak ada LK2 ya. Yang pada akhirnya ini harus menjadi sebuah pemikiran kita bersama tentunya selaku kader Himpunan Mahasiswa Islam yang masih aktif dalam kepengurusan. Kita hari ini merumuskan untuk kebaikan himpunan ke depan, yang mana himpunan ini harus tetap beradaptasi dan berkawan dengan waktu dan zaman. Kongres pun diundur ya, tapi kita ambil hikmahnya. Kita hari ini mempersiapkan diri, mempersiapkan ide, wacana, gagasan untuk nanti dibawa di kongres dan disahkan dalam sebuah keputusan konstitusional dan termaktub dalam konstitusi ataupun ADRT himpunan. Banyak kader hari ini mengadakan, tidak patah semangat ya, mengadakan kajian-kajian dengan daring ataupun diskusi online ya, baik itu KOHATI, HMI, komisariat, dan berbagai elemen organisasi, tentunya bukan hanya himpunan HMI saja. Bahkan instansi pun melakukan hal itu. Kenapa? Karena tetap nutrisi keilmuan kita harus terjaga ya. Ditambah kita melakukan aktivitas sosial dengan baksos misalkan, dengan saling membantu. Kita mengkampanyekan bahwa COVID ini harus kita lawan bersama, penyakit ini harus menjadi common interest, kepentingan bersama untuk sama-sama kita gerak, tidak menyalahkan satu sama lain tapi bergerak bersama untuk saling membantu satu sama lain. Fenomena ini menjadi tantangan tentunya untuk kita sebagai Himpunan Mahasiswa Islam di tengah maju dan pesatnya teknologi. Pendekatan virtual ini harus kita konsepkan betul secara sistemik dalam tubuh himpunan. Misalkan ke depan pengajuan SK itu bisa berbasis online, dan karena teknologi hadir ini kan untuk mempermudah dan mempraktiskan hidup kita yang awalnya durasinya lama menjadi cepat. Itu kan kelebihan salah satu dari teknologi. Dan juga saya melihat alhamdulillah ya,
ini patut bersyukur tentunya, karena kita stay at home, kita banyakkan aktivitas di sekre aja. Kalau yang nggak pulang di rumah saja, di kosan saja. Kalau yang nggak pulang, akhirnya teman-teman hari ini berupaya keras untuk menciptakan sebuah gagasan inovasi baru bagaimana kader HMI itu tetap terjaga secara intelektual, tetap meningkat walaupun kita keadaannya di rumah saja. Ada beberapa sekarang kader HMI yang mulai dengan pendekatan platform YouTube ya. Banyak mahasiswa akademisi yang hari ini ikut hadir mengisi platform YouTube ya. Saya yakin betul ketika memang banyak orang yang masuk dalam platform YouTube itu mengajak kontennya dalam bentuk edukatif, informatif, juga manfaat, pasti akan ada pergeseran dan perubahan konten, akan mengisi kekurangan yang belum ada di YouTube. Ya, mudah-mudahan dengan hadirnya teman-teman akademisi, teman-teman aktivis, teman-teman mahasiswa, cerahan baru terhadap netizen, berbagi hal yang bermanfaat. Lagi-lagi pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada kader himpunan mahasiswa Islam ya, kita akan melaksanakan kongres entah kapan setelah Lebaran. Kita sekarang berpikir, kita mempersiapkan ide, gagasan, dan wacana untuk nanti kita bawa ke kongres ya. Salah satunya digitalisasi organisasi harus kita konkretkan, harus kita sistemikan, harus benar-benar kita wacanakan betul menjadi sebuah arah gerakan baru dalam tatanan organisasi himpunan mahasiswa Islam. Karena kalau misalkan tidak bersahabat dengan zaman, bersahabat dengan waktu ya, pola gerak kita hari ini kader HMI dan secara organisasi tentunya kita akan mengalami berbagai kesulitan. Salah satu contoh konkretnya hari ini kita kesulitan melakukan LK1, LK2 ya, karena tidak ada pertemuan, terus diskusi online juga ini terbatas ya. Sementara materi-materi ke-HMI-an, materi-materi kemahasiswaan masih agak kurang, makanya perlu kehadiran teman-teman untuk mengisi hal itu ya. Silakan teman-teman sharing sebanyak mungkin tentang pengetahuan, tentang keilmuan, tentang wawasan yang teman-teman pelajari, nah, agar nutrisi keilmuan kita tetap terjaga dan juga platform YouTube terisi oleh hal-hal yang sifatnya edukatif. Nah, kawan-kawan semuanya, dalam kesempatan ini hanya itu yang ingin saya sampaikan sebetulnya, dan tetap semangat pada kawan-kawan semuanya, jangan berputus asa, dan saya mendorong betul dan mendukung pada teman-teman yang memulai ya dalam platform YouTube untuk mengisi kreativitas menjadi kreator, asalkan bermanfaat, asalkan itu memang dengan motivasinya ingin berbagi, sharing ya. Terlepas motivasinya mungkin ini beda-beda, ada yang ingin adsense dan sebagainya, tapi jangan terlalu berharap karena akan jenuh dengan sendirinya kalau misalkan ambisi itu tidak tercapai. Tapi kalau misalkan kita ada tujuan lain selain ingin mendapatkan adsense, tapi ingin sharing, berbagi, mengisi kekurangan, insya Allah teman-teman akan tetap konsisten, itu menjadi warna baru di platform YouTube. Oke, kawan-kawan semuanya, saya Joko Hidayat, tetap semangat, tetap menjaga narasi intelektual, tetap berproses, tetap menjadi inspirator milenial. Salam hormat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.